Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Noval Muzaki dengan 3 digit yang terakhir yaitu 064, 061. Lalu ada Muhammad Fathullah dengan 3 digit terakhir. Juga ada saya sendiri yaitu Najib Muzaki Arsalan dengan 3 digit yang terakhir 026. Baik, di sini kami akan mempresentasikan proyek kami yaitu yang berjudul Analisis Sentimen Komentar Publik Terhadap Kinerja Pemerintah di Era Prabowo. Nah, baik, yang pertama di sini ada alur dari kami, dari pengerjaan kami. Yang pertama kami meng-scraping data atau mengambil data dari YouTube, yaitu mengambil dari komentar-komentar YouTube. Lalu yang kedua kami melakukan proses cleaning, normalisasi, filtering, dan juga stop word. Lalu kami juga melakukan feature engineering, labeling, menggunakan TF, IDF, dan juga LTA. Setelah itu kami menggunakan modelingnya itu random forest, lalu dilanjut dengan evaluasi yaitu confusion matrix dan juga F1 score. Next. Baik, yang pertama kami melakukan cleaning. Di sini bertujuan untuk membersihkan data, di mana kami menghilangkan URL, menghilangkan simbol-simbol, menghilangkan emoji juga, dan juga menghilangkan tanda baca, menghilangkan angka, dan juga menghilangkan huruf yang berulang. Seperti tidak hanya dua itu nanti dihilangkan menjadi tidak hanya satu. Nah, kami juga menghilangkan spasi yang berlebihan. Setelah datanya di cleaning, itu kami masukkan ke file yang baru, yang bernama file CSV yang baru, yang bernama komentar underscore YouTube underscore cleans CSV. Next. Nah, selanjutnya pada tahap normalisasi, setelah data tadi di cleaning, kita melakukan normalisasi, yaitu kita membuat kamus normalisasi, di mana ini tujuannya untuk merubah, seperti yang kita tahu, media sosial kan banyak kata-kata yang tidak baku atau mungkin kata-kata yang singkatan. Nah, itu kita rubah, seperti kata TDK itu menjadi tidak, BGT menjadi banget, KM menjadi kamu, dan juga lain-lain. Next. Selanjutnya ada filtering dan juga stop word. Nah, di sini filtering itu kita menyaring sekiranya kata-kata apa saja sih yang bakal kita butuhkan. Makanya di sini kita membuat keywords. Yang pertama, yang contohnya ada kinerja pemerintah, ada kinerja Prabowo, ada program kerja, ada pemerintah sekarang, ada juga infrastruktur dan juga lain-lain. Nah, selanjutnya juga ada stop words. Stop words ini kita tujuannya untuk menghilangkan kata-kata yang umum, namun tidak memberikan apa ya? Tidak memberikan kita gambaran apakah itu positif atau negatif. Seperti ada kata adalah, juga, dong, deh, dan juga lain-lain. Itu kita hilangkan agar tidak membuat kita bingung saat labeling. Nah, setelah datanya kita proses melalui tadi, tahap-tahap tadi, datanya bisa kita gunakan untuk ke tahap selanjutnya. Next. Untuk tahap selanjutnya adalah labeling. Pada proyek kami, kita melakukan labeling secara manual, yaitu dengan melabeli satu persatu komentar, yaitu menjadi 3 label. Yang pertama ada komentar positif, negatif, dan netral. Selanjutnya, setelah kita lakukan labeling, kita akan melakukan feature engineering, yaitu menggunakan TF, IDF, dan LTA. TF, IDF yaitu metode pembobotan untuk mengubah teks menjadi angka dengan menonjolkan kata unik dan membuang kata-kata yang sering muncul atau pasaran. Untuk LTA, dia berfungsi untuk menentukan topik atau tema dari teks tersebut secara tersembunyi dan menampilkannya untuk mencari yang terbanyak muncul. Di sini saya juga menggunakan ngram
di mana Ngram ini memberikan bobot khusus pada frasa dua kata yang mempermudah TF-IDF untuk menangkap frasa tersebut. Contoh katanya seperti tidak suka. Nah, kata tidak suka ini kadang diberikan bobot lebih. Selanjutnya kita lakukan modeling. Setelah kita lakukan modeling menggunakan random forest, hasilnya akan seperti ini. Di sini saya menggunakan dua proses, yaitu menggunakan teknik augmentasi dan tanpa augmentasi. Pada hasil model tanpa augmentasi terdapat label positif yang tidak terbaca. Selanjutnya, kalau menggunakan teknik augmentasi, labeling terbaca. Untuk tanpa augmentasi, dia hasil akurasinya sekitar 0,71, sedangkan menggunakan augmentasi, hasil akurasinya 80%. Di sini untuk training kita menggunakan 70% dan testing 30%. Untuk selanjutnya tentang output akan dijelaskan oleh rekan saya. Kita masuki output. Untuk dari gambar sendiri tercatat komentar publik yang telah dikumpulkan sebesar 228 jumlah sampel. Diagram lingkaran ini menunjukkan proporsi sentimen yang terklasifikasi menjadi tiga utama, yaitu positif, negatif, dan netral. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa sentimen positif lebih banyak daripada sentimen negatif dan netral. Dominasi ini mengidentifikasi adanya masyarakat terhadap jalannya pemerintahan saat ini. Di sisi lain, sentimen negatif dengan persentase negatif 51,3% yang meskipun minoritas menunjukkan adanya basis kritik yang sangat kuat dan harus menjadi perhatian. Untuk sentimen netral sebesar 12,7% mewakili komentar yang tidak mengandung unsur emosional atau bersifat informatif. Distribusi ini menjadi dasar utama bagi pembahasan lebih lanjut mengenai area mana saja yang dapat diapresiasi dan area mana saja yang menjadi sumber utama ketidakpuasan publik. Untuk selanjutnya, next. Untuk yang tadi mohon maaf ada kesalahan membaca. Jadi yang benar untuk presentasi yang terbanyak ada di negatif. Dan untuk hasil topik LDA yaitu kita ada 5 topik dan dalam satu topik berisi 10 kata yang top. Contohnya yang topik 1 Prabowo, yang untuk kata yang kedua rakyat, dan yang ketiga tidak, dan yang keempat Jokowi, dan yang kelima presiden, dan yang keenam pemerintah, dan yang ketujuh periode, dan ke-8 koruptor, dan ke-9 omon, dan yang ke-10 semoga, dan seterusnya sampai topik 5.